Baru-baru ini, kejuaraan dunia Raja Kuliner berakhir. Rizky Santoso juara lagi. Ini sudah ketiga kalinya dia juara berturut-turut. Kuliner adalah bagian terindah dari budaya Tiongkok. Tiongkok, sejarah makanannya berawal ribuan tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, kuliner Tiongkok berkembang menjadi 8 sekolah masakan, 100,000 hidangan, dan rasa segar adalah sumber dari semua rasa. Hal yang harus dihormati oleh setiap koki. Obat itu beneran ampuh. Tenang, racun tanpa jejak tak berwarna dan tak berbau. Dia tak akan sadar. Begitu dia makan, tak akan tahan setengah jam. Tapi dia punya di dunia ini selera lidah absolut yang tak tertandingi. Bahkan mentega untuk masak. Dia bisa tahu sapi itu makan pakan apa. Makanya, serah padamu untuk mengalihkan curiganya. Pergilah, Teku. Adik, jangan salahkan aku. Aku hanya merebut kembali apa yang pantas untukku. Melati, coba sup seafood baruku. Cuma sup seafood kan? Apa yang spesial? Coba saja, nanti tahu. Coba. Gimana? Rasanya segar, Bang. Seperti rasa asli bahan-bahannya. Dibuat segar tak terbatas. Kok bisa begini? Rahasia. Ayo. Oh iya, Melati. Aku siap menemui orang tuamu. Sudah waktunya aku bertanggung jawab. Baik. Aku menunggu ini sudah lama. Rizky, jangan salahkan aku. Tanda tangani saja ini. Perjanjian transfer saham. Akan langsung kuberi obatnya. Tak kusangka hubungan kita bertahun-tahun. Hanya demi perjanjian transfer saham, kamu mau membunuhku. Kalau aku tanda tangan, apa kamu sungguh akan memberiku obatnya? Mimpi saja. Rizky, jangan cari masalah. Kalau hidup, temukan dia. Kalau mati, temukan mayatnya. Kak Andy, kamu terlalu malas. Kalau begini, bisnis restoran ini gimana mau laku? Bos, bukan kami malas kok. Itu karena gak ada kerjaan. Sehari ini cuma ada beberapa pelanggan.
Enak banget. Rizky, kamu masih nggak ingat siapa dirimu? Mbak Sri, kamu lagi ngece aku. Mbak Sri, Ada apa? Rizky itu siapa sebenarnya? Kenapa kalian selalu tanya dia pas sudah ingat masa lalunya? Juga, kenapa nama restoran ini sama dengan namanya? 3 tahun lalu, dia ditolong Ibu Lestari. Waktu itu, dia juga nggak tahu siapa dirinya. Maka Ibu Lestari memanggilnya dengan nama restoran, sebagai petanda keberuntungan. Nggak ingat siapa dirinya, kasihan sekali. Rizky, siapin bahan. Baik, langsung ke sana. Lihat, sudah siang, tapi masih sepi. Nanti juga baik, kata Putri, baiklah balasan baik. Rizky, siapkan 10 porsi kacang kolong. Sudah ketiga kali hari ini, dasar brengsek selalu cari cara menyiksa. Sejak Ibu Lestari suruh Rizky bantu di restoran, Koki Andi cemburu setengah mati. Itu kan karena Ibu Lestari salah perhatian pada Rizky, makanya Koki Andi cemburu. Nggak perlu sebanyak ini. Cukup 2 porsi. Bagi bahan sisanya, jangan sampai sia-sia. Kamu juga tahu, restoran kita lagi sepi. Salah. Aku ganti pikiran. Nggak usah semua. Cukup! Beraninya, mau ku hajar kau. Hentikan! Hentikan. Putri, main-main sama Rizky. Sudah mau menikam orang, katanya main-main. Sri, jangan asal bicara. Jangan karena kamu kepala koki jadi sombong. Kamu keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Emangnya kamu berhak menilaimu? Kamu cukup. Rizky, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Koki Andy, restoran lagi sepi. Kalau sempat, buat menu baru saja. Terus malas begini, gak baik. Rizky, mulai sekarang, bantu saja di bagian hidangan dingin. Anak ini gak ngerti apa-apa. Kebagian dingin, bukannya itu cuma buang-buang bahan. Rizky pintar dan rajin. Aku yakin dia pasti cepat bisa. Soal buang-buang makanan, kemarin di tong sampah aku lihat setengah piring menu andalanmu. Sri, apa maksudmu? Gak ada maksud, aku cuma nggak tahan bau mulut. Kamu, cukup. Sudah, cukup. Mas Ri, ayo ke depan. Putri, hari ini sepi lagi. Kalau begini terus, aku cari cara. Menurutku, kepala kokinya harus diganti. Koki Pradana, bos suruh saya bantu Anda. Duduk saja. Saya tidak takut capek. Tak ada pelanggan, tak ada kerjaan. Faham? Saya keluar sebentar. Kalau ada apa-apa, telefon saya. Baik.
Rizky. Aku nggak tahu kok bisa. Tapi kayaknya aku pernah potong ini ratusan kali. Rizky, kok kamu bisa potong mentimun serong? Sebelum amnesia, apa kamu... Kok kamu bisa memotong mentimun seperti ini? Jangan-jangan sebelum amnesia kamu... Aku lupa. Tenang saja. Suatu hari nanti, kamu pasti sembuh. Restoran Berkah ada ikan kerapu bintang timur baru. Silakan lihat dan cicipi. Semua hidangan diskon 20%. Bu, ada ikan kerapu bintang timur baru. Mau masuk cicipi? Mbah. Putri Lestari, utang ayahmu dan kamu. Kapan mau dibayar? Putri, utang seafood sudah 3 bulan tertunda. Hari ini, bayar utangmu. Tahu? Ganti dengan restoran rongsokmu ini. Hari ini, bayar utangmu. Atau, ganti dengan restoran rongsokmu ini. Pak Laras, kok ibu datang sendiri? Jangan basa-basi. Utang 3 bulan. Hari ini harus lunas. Sekarang bisnis kuliner lagi sepi. Tolong beri saya 10 hari lagi. Penundaan. Kamu kira aku lembaga amal? Mbak Laras, tenang Mbak. Bos kami itu paling terpercaya. Terpercaya? Lihat saja restoran sepi ini. Cuma pamer bahan mahal. Harganya juga keterlaluan. Tak saja sepi. Mbak Laras, bukan begitu Mbak. Keistimewaan restoran Berkah adalah bahan segar. Slogan rasa hakiki kami bukan cuma omong kosong. Soal harga, semua harga asli. Mbak kan yang paling tahu. Jangan banyak omong kosong. Hari ini aku mau utangku lunas. Malam ini aku pinjam. Aku punya cara untung berdua. Rizky, ngapain kamu? Siapa suruh sentuh kompor? Kamu cuma kuli, masih berlagak jadi kepala koki. Ini kamu yang potong. Teknik potong ini, tanpa 10 tahun latihan, nggak akan bisa. Teknik potong ini tanpa 10 tahun latihan nggak akan bisa. Kamu pernah jadi koki? Aku nggak ingat. Tapi setiap kali pegang pisau ini, badanku seperti bergerak sendiri. Tak sengaja sudah jadi. Ini kamu yang buat sup ini? Dari sisa seafood, kujadikan gautu. Jangan ulangi lagi. Dan sekarang nggak ada pelanggan. Lihat apa lagi yang bisa kamu buat. Keponakan Putri, lebih baik jual restoran ini padaku. 500 juta tunai. Langsung masuk rekening. Mimpi saja. Seperti ayahmu. Sama-sama keras kepala. Lihat restoranmu, sepi sekali. Pasti tutup dalam setengah bulan kan? Nanti kamu mohon padaku, aku pun tak akan beli. Berani lagi. Kamu!
Paman Hendra, dulu kamu tukar teripang ayahku dengan yang rusak. Sekarang mau ambil untung lagi. Restoran Berkah, walau tinggal pintunya saja, akan kuperbaiki sampai berkilau. Dasar nggak tahu diri. Tunggu saja nanti. Jalani hidup miskin sana. Kamu. Ibu Lestari, ini kamu mau pinjam uang dari mana? Pinjam dari siapa? Mbak Laras, tolong beri aku 3 hari. Bukan, 2 hari saja. 2 hari lagi, kalaupun aku jual rumahku, pasti akan kubayar lunas. Ternyata sudah sampai ke titik terjauh. 4 sebesar ini, tapi tak ada pelanggan. Kamu memang tak perlu terus bertahan. Ayah, ini restoran ayah yang dijaga 20 tahun. Aku bahkan tak sanggup bertahan 3 bulan. Bu Lestari, waktunya bayar sewa. Kak Yoga, aku segera ya. Benar-benar tambah sengsara. Bisnis sebesar ini, 30 juta pun tak bisa bayar. Tidur denganku, utangmu lunas. Mau apa sih? Yoga, harusnya sopan. Di luar cari uang, main sok suci. Waktu itu, akuntan cewek itu, dia memohon. Aku beri waktu 1/2 bulan. Aku hidup dari keterampilan, jujur dan terhormat. Kalau kau berani menghinaku lagi, atau siapapun di restoran Berkah, aku akan melawan kau. Oke, kalau gitu, bayar. Asal dapat sewa, aku langsung pergi. Nggak punya uang, jangan sok jagoan. Nggak punya uang? Jangan sok jagoan. Ibu Lestari, karena ayahmu pelanggan lama saya sarankan kau saja bisnis ini. Kalau terus begini, hasilnya nggak akan baik. Betul. Ini tabungan saya untuk beli rumah. Putri, ambil saja untuk keperluan mendesak. Ini hantaran dari nenek saya. Sudah saya tanya, nilainya lumayan. Utang ratusan juta. Uang segini, gak ada gunanya. Besok akan saya pasang papan jual. Tapi apa uang ini? Ada apa ini? Wangi sekali. Rizky, kamu bisa masak juga. Wangi banget. Harumnya ini sampai ke otak. Aku sampai ngiler. Nah, ini makanan apa? Aku juga mau. Wangi banget. Aku juga mau. Aku juga mau makan ini. Nah, sup seafood ini harganya berapa? 38.000. Dengan nasi putih. Ayo, silakan duduk dulu. Biar saya yang catat pesanan. Benar, silakan antre dengan tertib. Kepala koki Rizky kami pasti akan menyajikan sup seafood yang paling sempurna. Ayah, aku pasti akan bertahan. Bagus. Gak nyangka Rizky sehebat ini. Cuma seorang kuli, ternyata jadi kepala koki. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ramai begini? Lihat situasinya. Ini bakal penuh ya.
Jadi rencanaku bakal gagal dong. Wangi banget nih. Aku mau coba dulu. Wangi banget ya. Aku juga mau coba. Putri, Ibu Lestari. Soal sewa, Tunda 2 hari saja. Lihat saja bisnis kami. Sewa tidak akan jadi masalah. tenang. Bisnis kalian ini dalam sehari 2 hari pasti sudah dapat sewa. Aku juga mau coba sup seafood kalian. Cari tempat duduk. Teknik kaldu ini sudah lama punah. Teknik kaldu Jawa. Rizky, kamu belajar dari siapa? Aku nggak tahu. Aku cuma ikutin perasaan. Semua ini. Ikutin perasaan? Rizky, perangkat itu tambah 5 lagi untuk sup tahu lembut. Oke, ini spesialisasiku. Biar aku tunjukkan. Meskipun teknik pisau kamu bagus, tapi teknik pisauku juga bukan main-main. Rizky, kamu siapa sebenarnya? Keponakan Putri. Pak Hendra, ngapain kesini? Jangan Pak Hendra, panggil Paman Hendra saja. Kamu buka bisnis, aku datang belanja. Nggak disambut. Yang belanja tentu saja. Yang lain jangan. Tapi di sini sudah penuh. Silakan antre ambil nomor. Nggak repot. Aku sama Ibu Laras dan adik Yoga, kita nempel aja. Satu meja saja. Ini kan milikku. Aku juga mau sup seafood ini. Tadi nggak ada pelanggan. Tiba-tiba penuh. Aneh banget. Baru sebentar, sudah laku begitu banyak sup seafood. Kalau begini terus, utang dagangku bisa cepat lunas. Uang sewaanku juga nggak usah buru-buru. Aku mau coba. Supnya luar biasa. Hanya teknik masak terbaik yang bisa membuatnya sedelicious ini. Rizky, siapapun kamu takkan bisa lolos dariku. Kak Andy, si Rizky itu, dia jago bikin sup seafood. Cuma trik murahan dari Rama Pradana. Bisa kalahin ayam labu Hokianku. Pelanggan di luar berebut sup, hampir berantem. Biar aku coba. Aku nggak percaya sehebat itu. Api kaldu ini kurang 3 poin. Sup ini membuatku teringat 3 tahun lalu. Kompetisi Raja Kuliner. Rizky, jangan-jangan dia keturunan keluarga terpandang. Bisa buat kaldu, hebat banget. Dari 36 jurus Jawa, dia bisa berapa? Aku harus cari tahu latar belakang anak ini. Intan, berapa pendapatan siang ini? Bu, kita kaya. Pendapatan siang ini saja sudah melebihi 20 juta. Bagus sekali. Cuma sup seafood berkah saja sudah laku 400 lebih porsi. Pendapatannya sudah 15 juta. Ini semua berkat Rizky.
Dan nyangka, sub seafoodnya ternyata laku keras. Pesanan malam kita sudah 15 meja. Semua pelanggan siang. Katanya mau ajak keluarga dan teman. Kayaknya malam ini kita penuh lagi. Suruh Ibu Laras tambah 3 kotak udang. Ikan kakap laut di kulkas, cairkan semua. Siap. Siapa ya? Restoran Kemakmuran, Hendra Wijaya. Dia perlu apa? Sub seafoodnya rasanya memang luar biasa. Ini resep rahasia Ibu Lestari. Bawa resepnya ke sini, kamu jadi kepala koki. G20 juta. Langsung bayar. Bagaimana? Pak Hendra, Anda memang pintar menghitung. Tapi saya takkan pergi dari restoran Berkah. Silakan pulang. 90 juta? Pikirkan lagi. Ini bukan soal uang. Apa sih si Putri Lestari sudah kasih kamu? Restoran rendahnya itu. Pak Hendra, mau pulang istirahat. Lagi pula, lagi hujan. Dan saya capek. Dasar nggak tahu diri. Bos. Ada apa kamu kesini? Kamu pindah ke tempatku saja. Hah? Rizky, tinggal di sini saja ya. Setelah ayahku meninggal, ada kamar kosong. Kebetulan, aku sendirian. Aku tinggal di sini, apa tidak akan merepotkan? Nggak apa-apa, kamar ini untukmu. Ada sinar matahari, spray dan bantalnya baru. Ini dapur. Bos, aku nggak sengaja. Aku tahu. Bos, aku... Rizky, selanjutnya panggil aku Putri saja. Panggil aku Putri saja. Putri. Tadi malam aku tahu. Hendra Wijaya... Rizky, kamu akan pergi. Jadi, takut aku pergi. Makanya kamu suruh aku tinggal di sini untuk mengawasiku. Kalau aku pergi, siapa yang masakin kamu sup seafood? Rizky, sebelum kamu amnesia, kamu masih tidak ingat masa lalumu? Sudah berusaha berkali-kali. Setiap kali mau ingat seperti terkunci di dalam kamar. Tak bisa kabur, juga tak bisa keluar. Kalau tak bisa ingat, biarkan saja. Lagian, aku bisa membiayaimu. Kalau begitu, sisa hidupku aku serahkan pada bos. Oh ya Rizky, restoran ini bisa bangkit berkat sup seafoodmu. Kita namai saja sup seafood Berkah. Terserah kamu. Aku mau bagian saham restoran ini juga kubagikan untukmu. Rizky! Aku tak mau uang. Tanpa kamu, aku mungkin sudah... Lalu, kamu mau apa? Kalau aku punya, semua akan kucukupkan. Aku mau... Jangan utama untuk sup seafood Berkah. Putri, berhasil. Coba ini. Wangi banget. Gimana? Rizky, berhasil. Benarkah?
Namanya nasi goreng berkah. Besok masuk menu. Oke. Guys, lihat sini. Baru 7 hari, pemesanan restoran ini sudah penuh 10 hari ke depan. Mak, pelanggan setia? Sudah 3 hari lanjut. Lihat di HP-ku, ada 9 foto makanan. Yang wajib pesan? Sop seafood berkah, segar banget, bikin melongo. Aku sudah 3 tahun menderita anoreksia. Sekarang tiap hari bisa minum 3 mangkuk besar. Kalau gitu, aku harus coba. Makanannya. Sop seafood Anda. Aku coba dulu ya. Tunggu, rasa segar ini langsung sampai ke puncak kepalaku. Kok bisa? Aku seakan berdiri di pelabuhan ikan pagi, melihat nelayan mengambil seafood segar. Tanpa pengolahan apapun, langsung masuk mulut. Ini Wakil Ketua Asosiasi Kuliner, Pak Darmawan. Kakek, jangan bocorin. Seafood 38.000 tapi terasa penghormatan koki pada bahan. Menurut Bapak, rahasia kesuksesan sup ini apa ya? Dua hidangan membuat restoran ini laris. Aku ingin sekali bertemu kepala koki ini. Semua restoran tua 30 tahun ini bangkit kembali. Sekarang kita lihat antreannya. Kakek, sisakan udang terakhir untuk aku ya. Kakek, Raka, cukup biar Rizky siapkan lagi? Kak Putri, aku dan kakek lagi menyamar loh. Harga bahan ini... Kakek, tenang saja. Ini reputasi warisan ayah. Aku tak akan merusak namanya. Intan, buka pavilion ombak. Ayo. Biar koki misteriusnya muncul dong. Semua yang mau lihat, ketik 1. Kakek Darmawan, Raka, inilah kepala koki kami, Koki Rizky. Lebih ganteng dari food blogger. Kalian berdua. Nama kepala koki Rizky sama dengan nama restoran ini ya? Jodoh dari masa lalu atau jodoh yang sudah ditakdirkan? Rizky ku ambil saat hujan. Dia di depan restoran. Aku juga tak ingat. Tapi anehnya, setiap kali ku ambil sendok masak, seperti sudah biasa. Seakan-akan otomatis, aku bisa membuat makanan enak. Para penggemarku bilang kamu raja kuliner tersembunyi. Ganteng, boleh aku minta kontakmu? Aku cuma bisa telepon. Raka, jaga sikapmu. Koki Rizky sibuk, jangan ganggu dia. Baiklah, saya siap-siapkan bahan dulu. Tada! Raka, koki Rizky polos. Jangan goda dia. Siapa yang cemburu? Oke, aku nggak rebutan. Jangan macam-macam, kakek. Cepat urus dia. Tak pernah terlihat di publik. Raja kuliner Nusantara, Rizky Santoso, sejak hilang 3 tahun lalu, masih belum ditemukan. Akibatnya, Rizky Santoso hilang. Siapa pemenang kompetisi Raja Kuliner? Para ahli memperkirakan kompetisi Raja Kuliner kali ini akan dimenangkan koki Jepang. Buburnya sebentar lagi. Kamu duduk dulu ya. Rizky, sebenarnya kamu gak perlu repot-repot begini. Tidak apa-apa, aku rela. Rizky, kamu pulang.
Putri, kamu kenapa? Kayaknya kakiku kesleo. Sini, hati-hati. Sini. Aku bisa sendiri. Sudah lebih baik. Putri, Pak Yuda dari Grup Kuliner Nusantara. Ada perlu apa beliau ke sini? Grup Kuliner Nusantara? Ibu Lestari, baik-baik saja. Angin apa yang membawa Pak Yuda ke restoran kecilku ini? Saya datang membawa angin segar. Akan investasi 5 miliar untuk mendukung restoran Berkah membuka cabang. Resep restoran ini turun-temurun, hanya ada satu. Ibu Lestari, sepertinya belum tahu ya, restoran ini mulai hari ini bukan lagi milik keluarga Yoga. Sekarang, lagi pula, kontrak sewa ibu bulan depan akan habis. Restoran Berkah saya sewa di sini sudah 20 tahun lebih. Demi memaksaku tunduk, kamu tega membeli restoran ini. Putri? Dasar licik. Begini saja, aku beri kau 5 menit untuk berpikir. Hari ini, papan Grup Kuliner Nusantara harus terpasang di depan. Saya tetap bilang, saya tak terima investasi. Dasar tidak tahu diri. Mengambil alih restoran populer dan membangun imperium kuliner. Itu tujuan Grup Kuliner Nusantara sejak awal. Kau pikir kau punya seberapa besar kemampuan untuk melawan seluruh grup kuliner Nusantara? Restoran Berkah ini hasil jeripayah ayahku. Aku tak peduli kau raja kuliner atau dewa bencana. Aku takkan biarkan siapapun merusaknya. Tak mau baik-baik ya? Hari ini kau akan lihat sendiri akibat menyinggung grup kuliner Nusantara. Semua restoran akan tahu akibatnya. Aku ada, restoran Berkah ada. Siapapun yang mau merebutnya, kecuali aku mati. Kau mau simpan restoran Berkah? Kalau begitu, kita adakan duel masak. Kalau kau kalah, serahkan restoran Berkah padaku. Kalau kami menang? Kalau kalian menang, tempat ini jadi milikmu. Restoran Berkah juga tak perlu khawatir, karena tak bisa bayar sewa dan tutup. Grup Kuliner Nusantara juga takkan pernah kembali memaksamu. Baik, aku terima. Kompetisi kuliner ini ada 3 ronde. Teknik pisau, pengendalian api, dan kreativitas. Waktu tiap ronde 1 lilin. Hari ini, biar kalian lihat sendiri, keahlian keluarga koki Istana Sari sangat luar biasa. Cuma beda pisau, hasilnya sudah jelas. Andy, apa maksudmu? Kamu dari pihak mana? Tentu saja dari restoran Berkah. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Mulutmu memang tak ada gunanya. Kamu, cukup. Kalian berdua cukup. Kompetisinya mulai. Rizky, mulai saja. Ibu Lestari, kamu mengirim kuli dapur saja. Mending langsung menyerah, lebih terhormat. Pisau keluarga koki istana tak melawan orang tak dikenal. Pak Yuda, lihat saja, jangan meremehkan orang. Koki Rizky dari restoran Berkah. Teknik pisau ini sungguh tiada duanya. Aku bahkan melihat bayangan pisau ukirnya. Dewi Langit 9. Rebana terbalik. Jasnya itu seperti benar-benar bergerak. Sungguh hidup-hidup. Jangan-jangan Koki Rizky mau mengukir legendaris, patung Dewi Surga. Tak kusangka, Rizky hebat sekali. Kepala Koki Andi, menurutmu bagaimana? Aku kalah jauh.
Jauh sekali. Teknik ini hanya penerus keluarga Santoso yang punya. Patung burung Phoenix karya Koki Budi. Phoenix dan burung-burung, ukirannya halus, garis panjangnya jelas, memang sentuhan master. Masa sih? Padahal menurutku, ukiran Rizky lebih bagus. Betul. Tapi Phoenix-nya terlalu halus, tapi kurang jiwa. Tak ada aura sang raja burung. Sedangkan karya Koki Rizky, patung Dewi Surga, bukan hanya memadukan keindahan dan gerak Dewi Penari Surga secara sempurna, tapi juga memberikannya kesucian Buga. Ini bukan hanya keahlian pisau yang luar biasa, tapi juga harmoni antara manusia dan alam. Babak pertama, pisau, pemenangnya Restoran Berkah. Yes, kita menang! Rizky, kamu hebat banget. Semangat terus ya, oke? Maaf, siapa gurumu? Teknikmu mirip teknik Santoso. Saya cuma dari Restoran Berkah. Hanya kuli dapur biasa. Saya kalah. Saya akui kalah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah babak kedua. Kompetisi panggang. Untuk menguji penguasaan api para koki. Rizky, kamu kenapa? Gak apa, cuma kepala agak sakit. Gak apa, jangan khawatir. Ketua Darmawan, kali ini kalian harus cicipi dengan baik. Saya selalu adil. Jangan campur tangan. Manfaatkan panas tinggi arang, bahan panggangnya sempurna. Harumnya sangat kuat dan lapisan rasanya kaya. Baik penguasaan api maupun proporsi bumbu, semua sangat hebat. Anggur merah itu. Api mau padam. Oh. Aroma kayu buah dan akar angelika. Ini panggang api kuno. Sisa 10 detik. Rizky, apa sempat? Tenang saja. Aku percaya dia. Rasanya hebat. Akar obat dalam arang membuat bahan jadi beraroma alami. Ditambah bumbu beraroma buah dan obat, membangkitkan aroma daging asli. Tapi tidak berlebihan, menghilangkan asli. Aromanya tahan lama, kenikmatan tertinggi. Teknik api Koki Rizky dibanding Koki Sari lebih halus 3 tingkat. Aromanya bercampur dengan aroma buah kayu yang halus. Lebih meresap. Aku belum pernah makan barbeku dengan rasa seperti ini. Tidak mungkin. Teknik membuat daging ini lembut. Setidaknya 20 tahun di atas saya. Hebat! Berarti kita menang lagi. Kak Putri benar-benar dapat harta karun. Kali ini berkat Rizky. Ya. Saya umumkan babak kedua barbeku. Pemenangnya tetap Restoran Berkah. Kuliner Nusantara kalah 2 kali. Apakah babak ketiga akan dilanjutkan? Sari. Baru dapat dokumen, perlu Bapak periksa. Sang tahun.
ternyata bersembunyi di pantai ini. Pergi, siapkan tim keamanan. Kita mengundang Raja Kuliner kembali. Baik. Rizky Santoso ketemu. Menurut data, dia amnesia. Soal masa lalunya, dia tak tahu apa-apa. Paham. Kali ini, aku pastikan dia takkan bisa kabur. Saya umumkan, setelah persaingan sengit, saya dan para juri bersama memutuskan pemenang kompetisi ini adalah Restoran Berkah. Rizky, kamu hebat banget. Urus urusan dulu. Pak Yuda, terima kalahnya. Janjimu nggak akan diingkari, kan? Ini milik kalian. Pak Yuda, kami sudah berusaha. Gak nyangka Restoran Berkah punya jagoan sehebat ini. Kalahnya pantas. Siapa kamu sebenarnya? Sudah kubilang, aku dari Restoran Berkah. Cuma koki kecil. Nggak mungkin! Ini Prestige Grup Kuliner Nusantara, Melati Sari. Tunangan dari Rizky Santoso yang hilang, yang lama dicari. Bu Sari, kenapa ibu datang sendiri? Rizky, aku susah sekali mencarimu. Maaf, kamu salah orang. Aku bukan Rizky Santoso, aku Rizky. Rizky, aku tunanganmu. Melati. Aku juga kenal suhu tanganmu ini. Dia itu raja kuliner yang hilang bertahun-tahun, Rizky Santoso. Pantas saja teknik pisauannya sangat mirip teknik pisau Santoso. Kok bisa? Ya, pendiri grup kuliner Nusantara. Rizky, ternyata Rizky Santoso. Nona, jangan main-main. Aku sungguh tak kenal kamu. Aku tunanganmu. Lihat aku lagi. Kamu tak ingat aku. Kamu kenapa? Pusing. Rizky, aku antar ke rumah sakit. Jangan pergi. Rizky, sekarang kamu ingat sesuatu? Aku tak ingat. Aku tak ingat apa-apa. Aku siapa? Ikut aku ke kota utama. Aku carikan spesialis otak terbaik. Nona, Restoran Berkah. Restoran Berkah rumahku. Aku tak akan pergi. Pantai Indah. Tempat payah ini bisa sembuhkan apa? Nah, kamu salah orang. Aku sungguh tak kenal kamu. Rizky, demi dia kita sudah 10 tahun. Kamu tega tinggalkan. Nona, Tri yang menyelamatkanku. Ia membiarkanku di Restoran Berkah. Tri juga yang memberiku nama. Restoran Berkah rumahku. Aku tak mau pergi dari Restoran Berkah. Baik. Kamu mau balas budi. Aku 20 miliar. Terima kasih atas niat baiknya, Bu Sari. Dia itu restoran kami. Dia tak akan ikut kamu. Putri Lestari, dasar munafik. Tujuan bisnismu bukankah cuma demi uang? Aku tak mau uangmu. Kurang ya? 10 miliar tak cukup. Berapa miliar? Cukup? Aku tak mau uang. Rizky mau pergi atau tinggal, itu pilihan dia sendiri. Aku tak akan ikut campur. Aku Rizky. Restoran Berkah rumahku. Aku tak mau kembali ke grup kuliner Nusantara. Putri Lestari, kamu kasih Rizky minuman apa? Jangan ngawur. Cukup. Rizky, aku bukan Rizky Santoso. Aku tak mau jadi Rizky Santoso. Kamu ini. Bu Sari, Pak Rizky mungkin hanya sementara dia kehilangan ingatan. Menurutku, jangan paksa dia. Kamu tahu apa? Lestari, kamu mau merebut tunanganku, jangan salahkan aku kalau aku tak segan. Terserah. Rizky, kamu amnesia. Kamu tak ingat aku. Aku tak salahkanmu. Karena kamu mau tinggal di sini, aku tak akan halangi. Tapi, aku paling cinta kamu. Aku akan kembali lagi.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu Sari. Rizky Santoso. Mohon, terima saya jadi murid. Saya lebih ingin belajar ilmu sejati dari Anda. Saya Rizky, bukan Rizky Santoso. Aku juga tak terima murid. Saya takkan membuat Anda malu. Belum waktunya. Percuma bicara. Bu Lestari, tolong terima saya. Saya bisa melayani, cuci sayur, cuci piring, saya bisa. Kalau begitu, ke restoran Berkah. Bantu di bagian hidangan dingin. Belajar teknik pisau dari Rizky. Makasih Bu Lestari. Rizky, kamu beneran Rizky Santoso dari grup kuliner Nusantara yang pernah di Jamuan Negara. Grup kuliner Nusantara itu kamu yang buat. Kalau gitu, kenapa nggak balik? Aku Rizky. Aku mau tinggal di sini bersama kalian. Oh, ngerti. Ada yang nggak rela. Bukan, ada orang yang nggak rela. Aku juga ngerti. Jangan ngawur. Kalau ngomongin lagi, aku potong bonus kalian. Habislah. Mana bisa aku lawan Raja Kuliner? Menurutmu, Rizky Santoso pura-pura amnesia? Nggak tahu, tapi dia harus mati. Kalau enggak, kita nggak akan dapat kekuasaan grup kuliner Nusantara. Tapi sekarang wartawan sudah mengincarnya. Kalau berani di depan umum, risikonya terlalu besar. Tenang. Akan ku buat dia seperti 3 tahun lalu. Lenyap tanpa ada yang tahu. Hubungi ahli otak dulu dengan alasan pengobatan untuk mengujinya. Baik. Rizky, kalau nanti kamu ingat semuanya, kamu akan pergi. Kamu mau aku pergi atau mau aku tinggal? Aku mau kamu selamanya jadi Rizky. Tapi aku tahu, kamu tetap Raja Kuliner Rizky Santoso. Aku takut kalau nanti kamu ingat semuanya, kamu takkan butuh tempat ini lagi. Apapun, aku ingat. Tidak, restoran Berkah ini lamanya rumahku. Aku bahagia di sini. Benarkah? Kapan aku bohongi kamu, Putri? Kalaupun ini bohong, aku terima. Silakan masuk, Kak. Spesialisasi kami adalah sup seafood Berkah. Silakan duduk. Ada yang tidak boleh dimakan. Tunangan Rizky Santoso, Wakil Presiden Direktur Grup Kuliner Nusantara, Melati Sari, datang ke Pantai Indah untuk mengonfirmasi identitasnya. Ternyata Anda Raja Kuliner. Pantas saja sup seafoodnya enak banget. Saya akan terus mendukung Anda. Pak Rizky, kapan Anda akan kembali ke Grup Kuliner Nusantara? Apa Anda akan ikut kejuaraan dunia Raja Kuliner tahun ini? Apa Anda rela melepaskan kejuaraan Raja Kuliner yang sudah Anda raih 3 kali? Tidak ada komentar. Budi, kamu buat supnya. Aku puas sebentar. Baik, aku akan buat supnya dengan baik. Bu Sari, Rizky Santoso tak mau kembali ke Grup Kuliner Nusantara. Ada komentar dari Ibu? Sebagai tunangannya, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan amnesianya. Saya sudah mengirim ahli otak terkemuka dunia ke Pantai Indah. Ternyata mereka curiga. Tunggu saja, akan kubuat kalian terkejut. Rizky. Putri. Aku merebus teh herbal 2 jam buat menyejukkan. Makasih. Ada satu hal, aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Katakan. Aku bukan mau ngehina Melati Sari. Aku merasa tatapannya ke kamu... Rizky, kamu beneran nggak ingat kenapa kamu amnesia? Tentu saja aku ingat. Kamu benar. Itu dia
yang bilang tunanganku, Melati Sari yang sangat mencintaiku. Dia meracuni minumanku untuk merebut grup kuliner Nusantara yang aku bangun. Oh, ternyata kamu sudah ingat semuanya. Sejak kapan kamu sembunyiin dari aku juga? Putri, jangan bohongin kamu. Aku punya rencanaku. Nanti kamu juga tahu. Sebenarnya, saat kompetisi kedua, aku sudah ingat semuanya. Cuma nggak nyangka Melati datang secepat ini. Aku terpaksa terus pura-pura amnesia, biar dia nggak curiga. Tapi aku yakin, dia licik. Pasti nggak percaya aku amnesia. Belakangan ini, dia pasti akan beraksi lagi. Terus gimana? Tenang, aku punya rencana. Melati Sari yang aku kenal, nggak selicik ini. Di baliknya, pasti ada dalang. Kamu tahu harus gimana? Aku jadi lega. Kamu khawatir banget ya? Jangan-jangan karena aku, sumber uangmu ini pergi, nggak bisa bantu cari uang kan? Baguslah, kamu tahu diri. Aku nggak mau urus kamu. Putri, aku nggak bohong. Restoran Berkah inilah rumahku. Kamu yang beri aku hidup baru, juga teman-teman ini. Mereka beri aku kebahagiaan yang tak pernah. Aku nggak mau pergi dari sini. Juga nggak mau meninggalkan. Dan kalianlah keluargaku. Rizky? Oh, kejuaraan dunia Raja Kuliner? Koki Rizky kabur ya, cuma mengirim kalian pasukan rendahan. Rizky mana? Kenapa dia nggak ada? Tenang saja, dia pasti datang. Memorinya belum pulih, ya dia datang. Akan kubuat dia kalah telak. Kita lihat saja. Kejuaraan Internasional Raja Kuliner ke-5 Final. Hitungan mundur 10 menit. Jika tim tidak masuk tepat waktu, akan dikeluarkan dari kompetisi. Mas Koki, dia datang gak sih? Sejak Rizky pergi hari itu, sudah 6 hari. Dia bilang mau menemukan jiwa Rizky Santoso dan menjaga hati Rizky. Bu, kita masuk saja. Yang penting, kita berusaha. Semoga Rizky bisa datang tepat waktu. Kak Arif, aku cemas. Rizky Santoso tiba-tiba menghilang. Jangan-jangan dia mempersiapkan sesuatu. Takut apa? Kalaupun dia sudah ingat, 3 tahun terbuang itu, keahliannya sudah hampir hilang. Dia sekarang tak bisa apa-apa. "20 tahun, kalian bahkan tak punya teknik pemotongan yang bagus. Konyolnya orang Tiongkok, setara dengan babi." Tuan Matsuda bilang, masakan negara kalian seperti naga kalian. Hanya reptil yang sok hebat. Kalian ini bangsa barbar yang makan mentah. Beraninya di tanah Tiongkok kita mulut besar. Benar-benar tak tahu diri. Benar. Kalian bahkan belum tahu apa-apa. Kalau begitu, kita lihat saja hari ini siapa yang akan berlutut mengaku kalah. Silakan tenang. Kompetisi segera dimulai. Sekarang, hitung mundur. 8, 7, 6, 5, 4.
1. Baik, peserta terakhir juga sudah masuk. Kompetisi segera dimulai. Rizky, kamu akhirnya datang. Aku takut kamu terlambat. Itu Rizky Santoso. Bukannya dia hilang. Raja Kuliner kembali. Kenapa aku merasa dia terlihat berbeda? Jangan-jangan dia sudah ingat semuanya. Pas sekali. Putri, maaf. Membuatmu khawatir. Syukurlah kau kembali. Guru, kau kembali tepat waktu. Bagus sekali. Tak kusangka, dalangnya ternyata kau, kakakku yang baik. Jangan bilang begitu, adik. Dulu kau menandalkan guru. Dengan resep rahasia yang kau terima, baru bisa mendirikan grup kuliner Nusantara. Kita sama-sama murid guru. Kenapa aku tak bisa mewarisinya? Lagi pula, aku masuk 2 tahun lebih awal darimu. Cuma karena ini, kakak, kau tahu tidak? Tidak ada resep rahasia. Kau pikir aku percaya? Sudah begini, di bidang kuliner, kita bersaing. Wah, yang terakhir masuk ini ternyata Raja Kuliner Rizky Santoso yang menghilang 3 tahun. Tuan Rizky Santoso, Anda 3 kali juara dunia, menghilang 3 tahun dan hari ini kembali. Anda sekarang ada ingin disampaikan? 3 tahun lalu, saya 3 kali berturut-turut menjadi Raja Kuliner dunia. Tapi kakak senior saya, Arif Pratama, dan tunangan saya Melati Sari menyakiti saya dengan racun. Saya selamat dengan keberuntungan, luka dan amnesia. Merantau selama 3 tahun. Mereka dulu orang terdekat saya. Tak kusangka mereka tega begitu. Hari ini saya datang bukan hanya untuk merebut kembali kehormatan saya, tapi juga untuk mengungkap sifat jahat mereka dan menghukum mereka. Melati Sari, tunangan Raja Kuliner. Tak sangka begitu kejam. Mereka berdua malah berkomplot untuk meracuni Raja Kuliner. Rizky Santoso ngawur. Jangan percaya dia. Ingatanku sudah kembali. Jangan coba menipu. Melati Sari, semuanya. Beberapa hari ini saya sudah membersihkan dan kembali menguasai grup kuliner Nusantara. Kok bisa begini? Rizky, apa kamu menghilang beberapa hari ini untuk menertibkan grup kuliner Nusantara? Maaf membuatmu khawatir. Aku harap selanjutnya beritahu aku semua. Pasti. Aku sudah kembali memimpin grup kuliner Nusantara. Setelah kompetisi, akan kubalas kalian. Rizky Santoso, aku tunanganmu. Bukan lagi. Sejak kau meracuniku, pertunangan kita batal. Kalian sudah diusir dari grup kuliner Nusantara. Tidak mungkin. Aku pemegang saham grup kuliner Nusantara. Kamu tak berhak mengusirku. Coba tebak, apa aku berhak? Para pemegang saham lain mendukungku. Ketua baru ini, Raja Kuliner 3 kali juara. Kalau aku juara di kompetisi ini, cuma kamu. Kita buktikan di dapur. Kejuaraan Internasional Raja Kuliner ke-5 Final. Mulai! Putaran pertama, balik ke zaman emas. Para peserta, mulai! Hari ini, saya sajikan resep rahasia jamuan agung Nusantara, bola ikan kukus kaki emas. Raja kuliner Jepang ini ternyata menguasai teknik pisau Jawa. Waktu dia juara dulu, ada koki legendaris kota lama di juri yang tiba-tiba mundur. Saya umur 12. Bergabung dengan keluarga Santoso Kota Utama. Resep langsung dari guru. Ayam kukus daun lotus dan trip. Guru, apa dia bisa kalahkan koki Jepang dan kakak senior? Mereka hebat banget. Aku percaya Rizky. Dia pasti bisa. Tiga ahli terbaik berkumpul. Juara. Siapa yang akan menang? Kali ini, Tuan Matsuda pasti menang. Dia ahli kuliner timur dan barat. Keahliannya luar biasa. Bukan hanya resep Tiongkok, dia paham sangat mendalam. Bahkan koki-koki kalian, dia sudah teliti. Juara kali ini pasti dari Tiongkok, Tuan Rizky Santoso. Dia 3 kali berturut-turut Raja Kuliner Dunia. 3 tahun tak masalah.
Tapi Arif berlatih 8 jam sehari. Rizky Santoso, kamu takkan menang. Waktunya hampir habis! Waktunya hampir habis! Koki Rizky ternyata pakai teknik pembekuan untuk kaki babi. Ini resep rahasia Santoso, teknik jejak salju mencari melati. 20 tahun lalu, di kompetisi kota utama, Pak Tua Santoso dengan hidangan ini menakjubkan semua orang. Tuan Guntur, tolong jelaskan, apa itu jejak salju mencari melati? Apa artinya? Jejak salju mencari melati. Butuh es batu untuk membuat serut es halus. Melati adalah kaki babi yang direbus lambat 6 jam. Dibuang tulangnya, dihias menjadi bunga melati. Disajikan dengan saus asam yang berumur 30 tahun. Katanya, butuh 7 jenis perasan bunga melati untuk menyesuaikan rasanya. Waktu habis, matikan api! Silakan dinikmati. Resep rahasia dapur istana. Ayam teripang daun lotus. Daun lotus, segar basah embun pagi, dengan aroma ayam tua 3 tahun. Kulit ayam berkilau keemasan, nipis dan tidak lemak. Dagingnya empuk, tidak kering. Aroma teripang meresap ke tulang. Kaldu ini dari ham dan kerang kering dibuat 7 hari. Segar sekali sampai mau menelan lidah. Isiannya, teripang bunga melati direndam 3 hari. Api ini, api kecil, suhu 98 derajat selama 6 jam. Adik, 3 tahun lalu, aku kalah 0,5 poin. Hari ini, ayam teripang daun lotus ini bagaimana? Bola ikan kukus kaki emas versi baru. Silakan dinikmati. Terbuat dari ikan kecil danau surga dengan adonan ikan yang diuleni 3 kali. Prosciutto 1000 tahun, dipotong tipis, tembus pandang, dan tidak hancur. Minyak prosciutto 1000 tahun dan aroma saling menyatu sempurna. Kaldu ini pasti dari bebek tua 3 tahun. Prosciutto Jinhua direbus selama 49 jam penuh. Beliau menyamakan skorku. Kejuaraan ini sungguh dari Raja Dapur Nusantara, Rizky Santoso, jejak salju mencari melati. Asap esnya malah membentuk pola bunga melati. Hidangan Santoso, jejak salju mencari melati. Silakan. Rizky sudah selesai hidangan gurunya. Perpaduan es dan api. 1/2 detik pun tak boleh. Aroma wangi yang memikat. Salju ini ternyata harum jarum pinus. Kristal es belum larut, langsung masuk tenggorokan. Hangat dan dingin meledak di lidah. Rebus perlahan 8 jam. Dibekukan 3 detik. Kontrol apinya bahkan lebih hebat dari guruku dulu. Lebih canggih. Cuma pameran belaka. Membuat kaki babi menjadi gambaran salju musim semi. Inilah puncak kuliner. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Dia sudah 3 tahun tak berlatih. Arif, kamu selalu berpikir guru pilih kasih aku. Ternyata kamu yang tidak mampu. Cuma punya ambisi, tapi tak punya kemampuan. Ini tidak mungkin. Lihat saja. Sumpit juri, Jepang gemeta. Ya Tuhan, di dunia ini ternyata ada makanan selezat ini. Ini, makanan terlezat yang pernah kucicipi. Tak ada duanya. Ini hanya ada di surga. 3 juri! Juri! Ini siaran langsung, kamera masih menyala. Jadi, ini pertama kali terjadi seperti ini. 3 juri sampai berkelahi karena makanan sisa. Kita filsafat kuno, menurut bab rasa asli. Baru kulihat. 10. Diperas 7 jam dengan api kecil. Dibekukan 45 menit untuk membentuk. Api ini tak tertandingi. Saya beri 10. Hebat! Walau saya ingin memberinya nilai rendah, tapi mengurangi 1 poin adalah penghinaan pada kuliner dan penghinaan pada integritas saya. Saya beri 10 poin. Sepuluh poin! Ini adalah kejuaraan internasional Raja Kuliner. Sejak dimulai, hidangan pertama yang mendapat nilai sempurna. Jejak salju mencari melati, menciptakan sebuah legenda. Jangan-jangan dia benar-benar menguasai ilmu terhilang keluarga Santoso. Teknik 9 lapisan es dan api. Tuan Rizky Santoso, saya mengakui kalah. Saya sebutkan, juara kejuaraan internasional Raja Kuliner kelima adalah dari Koki Rizky, Jejak Salju Mencari Melati. Menurut aturan, silakan juara bertahan sampaikan ajaran kuliner. Ajaran kuliner. Kitab kebijaksanaan berkata, memerintah negara besar seperti memasak ikan kecil. Nilai kuliner adalah jujur, tenang, kakak. Kamu tahu kenapa kalah? Warisan keluarga Santoso hanya mengandalkan resep turun-temurun. Enggak apa. Luka ringan. Taka, kamu takkan pernah mengerti apa makna dari hargai. Aku berlatih 3 tahun mendengar pisau mengenal api. Ternyata kalah dari kamu yang 3 tahun tak berlatih. Karena 3 tahun ini, aku menemukan kembali rasa hormat pada bahan-bahan. Enak banget. Buktinya, kamu dan Melatisari mencoba meracuniku. Sudah kuberikan ke polisi. Menjilat jerami saja. Rizky, aku salah. Tolong, maafkan aku. Aku takkan Tunggu saja hukumannya. Putri, kita pulang. Baik, kita pulang. Rizky. Raja Kuliner kembali! Semua keluarga berbahagia!